Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Gawi Resa Soleha. Hari ini saya akan membahas tentang kesatuan sila-sila Pancasila. Kesatuan sila-sila Pancasila merupakan bab 4 di Filsafat Pancasila. Kesatuan sila-sila Pancasila mencakup A. Pancasila sebagai sistem filsafat, B. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, C. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan bentuk piramidal, D. Dasar ontologis sila-sila Pancasila, E. Dasar epistemologis Pancasila, F. Dasar aksiologis sila-sila Pancasila, G. Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Kesatuan sila-sila Pancasila. Isi sila-sila Pancasila: 1. Kesatuan dasar negara antara lain 5 sila. Setiap sila prinsip peradaban. Kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis, susunannya bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Menurut Kailan, dalam Pancasila, Pancasila bersifat organis, artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang berbentuk tunggal. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila terdiri dari 5 yang merupakan sistem filsafat. Sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organik antara sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, berkaitan dan mengkualifikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu sistem, dalam pengertian bagian-bagian atau sila-silanya saling berhubungan secara erat, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Sila-sila Pancasila memiliki hubungan yang bertingkat dan berbentuk piramidal, terdiri dari 2 sifat berbentuk hierarkis dan piramidal. Susunan sila-sila yang bersifat hierarkis dan bentuk piramidal. Piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas kuantitas dan juga dalam hal sistemnya kualitas. Kesatuan sila-sila Pancasila yang hierarkis ini pada sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, bersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial, sehingga di dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramidal. Pancasila merupakan hierarkis piramidal yang artinya susunan sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pancasila bersifat hierarkis piramidal berarti isi dari Pancasila itu tingkatannya yang menjadi satu kesatuan yang saling erat kaitannya. Jadi sila 1 menjadi dasar dan erat kaitannya dengan sila yang kedua, begitupun seterusnya sampai sila kelima. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan formal logis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pancasila bisa diartikan sebagai dasar atau pedoman untuk bertindak bangsa Indonesia dan menjadi ideologi bangsa Indonesia untuk memperkokoh berdirinya bangsa Indonesia ini. Sedangkan filsafat juga bisa diartikan sebagai cara berpikir untuk mengetahui suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Maka bisa saya simpulkan kalau filsafat Pancasila adalah cara berpikir untuk mengetahui suatu kebenaran yang sedalam-dalamnya mengenai dasar-dasar atau pedoman dalam bertindak bangsa Indonesia. Di sini ada 2 kata yang memiliki makna yang berbeda akan tetapi juga
Jika digabungkan maka akan menjadi sangat berguna bagi negara maupun masyarakat. Karena Pancasila dan filsafat jika ditinjau lebih mendalam lagi, maka itu akan membawa para generasi untuk lebih berperan aktif dalam menjunjung tinggi bangsa Indonesia ini. Sebagai sebuah filsafat, Pancasila mempunyai dasar yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dasar ontologis sila-sila Pancasila. Dasar ontologis menunjukkan kalau Pancasila itu benar adanya dalam realita kehidupan dan identitas dan etinitas yang jelas. Dari tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkap dalam status pada istilah yang digunakan isi dan susunan Pancasila, bahkan juga makna dari sila-sila Pancasila. Jadi hakikatnya Pancasila ini adalah manusia itu sendiri, karena manusia sebagai pelaksana dan pendukung tercapainya isi dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dasar epistemologis Pancasila. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan dasar ontologinya. Epistemologis Pancasila ini membahas terkait dengan sumber-sumber dasar pengetahuan dari Pancasila tersebut. Eksistensinya dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realita yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia yang memiliki budaya, ras, agama, golongan, dan kepercayaan yang berbeda-beda, tetapi tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai intrinsik maupun ekstrinsik atau instrumental. Nilai intrinsik ini diambil dari perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia. Dasar-dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan aksiologis. Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat Pancasila. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai-nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkinya. Misalnya, kalangan materialis mengandung bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material. Kalangan hedonisme berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Banyak pandangan tentang nilai terutama dalam menggolongkan nilai, dan penggolongan tersebut amat beraneka ragam tergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Max Keller mengemukakan bahwa nilai yang ada tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya. Nilai-nilai itu dalam kenyataannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Bila mana dibandingkan satu dengan lainnya, nilai tersebut tinggi rendahnya dapat digolongkan menjadi 4 tingkatan. Pertama, nilai-nilai kenikmatan. Nilai-nilai ini berkaitan dengan indera manusia, sesuatu yang mengenakan dan tidak mengenakan. Dalam kaitannya dengan indera manusia, enhancement and punishment yang menyebabkan menderita atau tidak enak. Yang kedua, nilai-nilai kehidupan, yaitu dalam tingkatan ini tepatlah nilai-nilai yang terpenting bagi kehidupan manusia. Misalnya, kesegaran jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani ataupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini antara lain nilai keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Yang keempat, nilai-nilai kerohanian, yaitu dalam tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai manusia yang senang atau yang suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.
Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai sistem nilai mengandung serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini merupakan suatu keutuhan kesatuan utuh. Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum, kolektif, serta realitas. Adapun sebagai pedoman negara merupakan norma, adapun pengalamannya merupakan realitas konkret Pancasila. Substansi Pancasila dengan 5 silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan terwujud menjadi kenyataan konkret dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan dijadikan sebagai acuan dan pedoman berperilaku karena isi Pancasila memiliki makna yang baik dalam kehidupan karena kandungan sila-sila Pancasila adalah cara berpikir yang mendalam, dapat membuat orang memahami kebenaran tentang hal-hal yang dipelajari, sehingga orang menjadi lebih pintar, lebih dewasa, dan berpikir kritis. Filosofi Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam terkait dengan kode etik nasional Indonesia dan filsafat. Pancasila memiliki 3 unsur, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki 5 dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain. Terdapat berbagai kedudukan Pancasila di antaranya sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari sumber hukum, filsafat hidup, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.